Assalamualaikum Sobat Nongkrong Senusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Bersandarlah pada Allah, jangan pada amal. Sebagian dari tanda bahwa seseorang itu bergantung pada kekuatan amal dan usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan atas rahmat dan karunia Allah ketika terjadi pada suatu kesalahan dan dosa. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya. Akan tetapi, jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya, karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah. Sedangkan diri kita hanya sebagai seorang pelaku yang melakukan kudrat Allah. Kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Pada dasarnya, syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayat, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginanmu untuk tajrik, hanya beribadah saja tanpa berusaha untuk dunia, pada Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha. Maka keinginanmu itu termasuk nafsu syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha pada Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang harus beribadah tanpa kasab. Maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat yang tinggi. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan itu hanya untuk beribadah atau menghamba kepada Allah sesuai tuntutan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadangkala ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti atau mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja atau kasab. Lalu berkeinginan lepas dari kasab atau usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi atau samar. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha apabila terasa ringan bagimu, sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak atau rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau tajrid. Apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu At-Taillah berkata, "Aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursyid. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita,
Ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, "Aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalanan